semuanya, kembali lagi di channel pajak UMKM Tax Store. Di sini kami akan membahas tentang berbagai macam pajak untuk UMKM. Sudah siap apa belum nih untuk pembahasan kali ini? Baik, langsung saja. Seperti yang kita ketahui bahwasanya jumlah sektor bisnis UMKM di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 64,19 juta bisnis UMKM dengan partisipasi terhadap produk domestik bruto atau PDB-nya itu sangat besar ya teman-teman, yaitu sebesar 61,97% atau senilai 8,6 triliun rupiah. Nah, mengingat besarnya kontribusi UMKM pada produk domestik bruto, maka pemerintah akan menaruh perhatian khusus terhadap perkembangan sekaligus juga potensi untuk pendapatan dari sektor UMKM tersebut. Nah, khususnya di bidang perpajakan. Nah, jadi pada saat potensi itu semakin tinggi, maka pemerintah akan membuat regulasi-regulasi terkait dengan pemajakan UMKM. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Nah, di sini diceritakan bahwasanya pengertian UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah itu merupakan suatu usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau juga badan usaha yang dalam hal ini termasuk juga sebagai kriteria usaha dalam lingkup kecil atau usaha mikro. Nah, kemudian keterkaitan UMKM dengan pajak penghasilan itu apa sih? Jadi, UMKM ini diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya apabila telah memenuhi syarat subjektif dan juga syarat objektif untuk melakukan pembayaran pajak. Nah, syarat subjektif dan objektif tersebut sudah diatur juga bahwasannya syarat subjektif adalah warga negara Indonesia atau badan usaha yang didirikan di Indonesia. Nah, kemudian UMKM juga harus memenuhi syarat objektif, yaitu mereka harus memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP atau telah memiliki laba usaha dalam 1 tahun. Nah, PTKP ini juga sudah diatur loh dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, pada saat ini, pada tahun 2022, terdapat perubahan peraturan perundang-undangan bahwasanya PTKP ini diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk berapa sih rentang penghasilan kena pajak atau PKP yang dikenakan dan berapa sih tarifnya bisa dilihat di sini ya. Oke, nah jadi kita sudah belajar nih tadi tentang kapan sih UMKM ini dikenakan pajak. Nah, kemudian kalian juga pengen tahu nggak sih bagaimana UMKM, pajak tentang UMKM ini berkembang di Indonesia? Kapan sih pertama kali mulai dikenakan pajak UMKM? Baik, langsung saja kita juga membahas tentang perkembangan pajak UMKM di Indonesia. Nah, kapan sih pertama kali dikenakan pajak UMKM? Jadi, dulu pada tahun 2013, pemerintah mulai menyetorkan pajak UMKM. Nah, mengapa? Karena pada saat itu UMKM di Indonesia itu mulai tumbuh pesat. Nah, kemudian ketika UMKM ini berkembang pesat, bertumbuh pesat, maka pendapatan dari bidang tersebut juga akan meningkat. Oleh karena itu, pemerintah melihat potensi dan kemudian membuat regulasi-regulasi terkait dengan UMKM ini. Nah, salah satunya adalah peraturan perpajakan tentang UMKM, yaitu peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013. Nah, pada saat itu peraturan pemerintah atau PP tersebut diterbitkan sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak UMKM dengan menetapkan tarif pajak final sebesar 1%. Nah, kemudian apakah 1% ini sudah maksimal pendapatannya, sudah baik pelaksanaannya dan penerapannya di masyarakat? Nah, ternyata setelah ada evaluasi dan juga rekomendasi dari berbagai pihak, pemerintah melakukan revisi, yaitu dengan cara mengubah peraturan dengan peraturan nomor 46 tahun 2013
tersebut diganti pada saat tahun 2018 menjadi PP nomor 23 tahun 2018. Nah, pada PP nomor 23 tahun 2018 tadi, tarif pajak yang sebelumnya 1% dipangkas menjadi 0,5%. Nah, mengapa? Karena ternyata pelaporan dan penyetoran pajak UMKM pada saat itu masih tergolong rendah. Nah, kemudian apa sih isi dari peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018? Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Nah, jadi pada peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwasanya besarnya tarif pajak penghasilan bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat 1 peraturan pemerintah nomor 23 adalah bertarif 0,5% dari omset, di mana dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah untuk menghitung pajak penghasilannya, yaitu dengan jumlah peredaran bruto. Nah, kemudian besarnya peredaran bruto tersebut berapa sih? Jadi, besarnya peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk juga peredaran bruto dari cabang. Jadi, apabila teman-teman UMKM memiliki cabang, maka dalam perhitungan peredaran brutonya itu termasuk peredaran bruto dari cabang-cabang yang dimiliki. Nah, kemudian wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenakan pajak penghasilan final itu siapa saja sih? Jadi yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi, yang kedua adalah wajib pajak badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun pajaknya. Nah, apabila telah melebihi 4,8 miliar rupiah maka akan dikenakan tarif pajak yang lain ya teman-teman. Jadi bukan lagi memakai tarif pajak final 0,5%. Nah, kemudian apabila teman-teman UMKM peredaran brutonya kurang dari 4,8 miliar tetapi masih belum di atas 500 juta, maka akan dikenakan pajak penghasilan final DTP atau ditanggung oleh pemerintah. Dan pembahasan insentif pajak penghasilan final DTP yang ditanggung pemerintah akan dibahas pada channel selanjutnya. Nah, jadi karena pajak penghasilan final untuk UMKM yang telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tadi termasuk objek pajak penghasilan final. Nah, jadi ada pula nih objek pajak yang tidak dikenakan pajak penghasilan final yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Nah, kemudian apa saja sih objek pajak yang tidak dikenakan pajak penghasilan final tersebut? Yang pertama adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa yang sehubungan dengan pekerjaan bebas. Dan yang kedua adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri. Yang ketiga adalah penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan, yaitu bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang diatur tersendiri. Dan yang terakhir adalah penghasilan yang dikecualikan objek pajak. Nah, baik, jadi itu semua adalah pembahasan tentang pajak UMKM dari dasar-dasar yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Nah, untuk pembahasan selanjutnya silakan ditunggu di channel YouTube Tax Store UMKM. Terima kasih.